Halo teman-teman, ini adalah video pembelajaran kuliah yang ketiga dari mata kuliah Six Sigma dengan judul Tools Perbaikan Mutu, di mana memang kita sudah membahas tools perbaikan mutu juga yang pertama minggu lalu, ini yang keduanya, di mana kita akan lebih fokus pada the basic 7 tools. Ya betul, ada 7 tools basic yang akan kita coba pelajari. Akan tetapi tidak hanya 7, karena untuk menjalankan ke-7 tools ini diperlukan 1 tools tambahan. Oleh karena itu kita akan membahas 7 plus 1 tools. Jadi kuliah ini akan kita bagi menjadi 2 bagian besar. Video ini kita akan membahas perihal introduction, kenapa kita perlu melakukan perbaikan mutu, dan nantinya akan ada 7 video lain yang membahas tentang 7 plus 1 tools. Dimana 7 tools ini terdiri dari check sheet, kemudian histogram, control chart, scatter diagram, stratification, Pareto chart, and cause and effect diagram. Plus one-nya adalah flow chart. Ketika kita hendak melakukan perbaikan mutu, maka umumnya orang akan lebih fokus terhadap output. Itu adalah pemikiran pemikiran tradisional yang memang mereka cenderung fokus terhadap output. Padahal teman-teman, ketika kita hendak melakukan perbaikan mutu supaya outputnya baik, maka yang perlu kita lakukan adalah perbaikilah prosesnya. Karena ketika proses menghasilkan suatu produk atau jasa itu baik dan didukung dengan input yang juga baik, maka seharusnya output yang dihasilkan baik pula. Jadi barang yang gagal itu disebabkan karena memang prosesnya yang salah. Kenapa konsumen tidak puas sehingga keuntungan kita menjadi turun? Ya karena saat kita mendeliver layanan tersebut terjadi kendala, gitu ya. Jadi prosesnya yang memang sebaiknya kita perhatikan. Bukan hanya proses, input juga. Setelah input dan proses ini kita lihat, maka selanjutnya adalah output, gitu ya. Jadi dalam melakukan quality improvement, itu sebenarnya sama aja kita melakukan proses improvement. Nah, seperti yang tadi telah saya bahas, menurut pandangan tradisional, ya kita manage outputnya, gitu ya. Yaitu manage profitability-nya, manage sales growth-nya, market share-nya. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan suatu keuntungan apabila tanpa suatu proses? Jika kita hanya fokus terhadap keuntungan dan terus berkutat di sana, maka ya lumayan sulit gitu ya untuk meningkatkan profit itu. Nah, jadi idenya adalah ketika kita hendak mendapatkan profit, sales growth, and market share yang baik, maka kita butuh memperoleh customer satisfaction, memperoleh nilai customer satisfaction yang baik. Bagaimana kita mendapatkan customer satisfaction? Bagaimana cara supaya konsumen puas? Yaitu ya prosesnya yang harus kita deliver dengan tepat. Apa yang kita berikan, produk kualitinya bagus, gitu ya, servisnya oke, kemudian hubungannya juga di-maintain dengan baik dengan customer, gitu ya, dan kemudian juga ya on time delivery, semuanya itu sangat-sangat mempengaruhi customer satisfaction. Jadi gimana supaya kita mendapatkan profit? Ya awalnya adalah konsumen puas dulu. Kalau konsumen puas, dia akan loyal. Ketika dia loyal,
dia akan beli kembali dan dia juga akan bahkan menjadi media promosi gratis. Dia akan menyebarkan ke teman-temannya bahwa dia puas dengan layanan di sini. Makanan di sini enak. Kemudian pelayanannya bagus. Terus juga produknya bagus gitu ya. Memuaskan sesuai dengan manfaat yang ditawarkan atau sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, dengan demikian, maka ya profit itu akan ikut nantinya. Akan meningkat juga lama-lama. Gitu ya, sales growth juga akan meningkat karena proseslah yang memang menjadi kunci agar kita bisa mendapatkan suatu output yang baik gitu ya. Proses itu panjang, inputnya harus di maintain, harus dilihat, kemudian pelaksanaannya juga harus diperbaiki gitu ya. Jadi memang kita perlu melakukan perbaikan proses, memanage suatu proses, di mana proses itu adalah kumpulan rangkaian sebuah aksi atau operasi untuk mendapatkan suatu output, gitu ya. Dan yang namanya proses butuh input, butuh atau sering disebut juga dengan independent cause, independent variable. Nah, kemudian input itu diproses, masuk ke dalam proses, terjadi pertambahan nilai, dan keluarlah suatu output. Dan output ini nanti akan diukur, teman-teman. Diukur melalui misalnya critical to quality. Jadi sesuatu yang memang penting untuk diperhatikan oleh konsumen. Misalnya, teman-teman membeli suatu gelas, kemudian pecah. Maka konsumen, ya teman-teman pasti nggak mau gitu kan ya. Melihat barang mau beli pecah, nggak jadi beli jadinya. Tapi seandainya semuanya bagus, mulus, cuman ya ada goresan sedikit di bagian tatakannya, di bagian bawah, ya mungkin nggak akan jadi masalah karena memang pada akhirnya juga dia akan gesekan dengan meja, akan bergesekan dengan tempat kita meletakkan gelas. Jadi ya bagian bawahnya memang akan tergores juga gitu ya. Jadi ya mungkin hal itu nggak terlalu penting buat kita. Itu bukan strategi walaupun ada cacat di sana. Tapi kalau pecah tadi itu menjadi hal yang harus kita perhatikan karena itu penting buat konsumen. Jadi nanti berdasarkan strategi itulah yang akan kita nilai. Apakah proses yang telah kita lakukan secara baik ini, yang telah kita perbaiki, bisa menghasilkan output yang memang baik juga. Nah, output ini yang biasanya kita sebut sebagai dependent variable atau Y. Dalam suatu proses, ada yang namanya kapabilitas proses. Dan saya yakin dan percaya teman-teman pernah mempelajari ini di pengendalian dan penjaminan mutu, yang sering juga diukur dengan CP dan CPK. Di mana CP itu berfungsi untuk menganalisa kemampuan proses, sedangkan CPK untuk mengukur kemampuan kita saat ini. CP bisa kamu hitung, bisa teman-teman hitung dengan cara mencari selisih antara upper specification limit atau USL dengan lower specification limit atau LSL. Kemudian kita coba bandingkan dengan proses kita, yaitu dengan 6 sigma. USL dengan LSL ini adalah keinginan dari konsumen gitu ya. Jadi itu menunjukkan apa yang diharapkan oleh customer kita. Sedangkan 6 sigma ini mengukur kemampuan proses kita. Seberapa besar variabilitas kita. Sedangkan nilai CPK di sini pengen mengetahui apakah kita sesuai dengan target atau tidak. Idealnya nilai CP adalah lebih besar dari 1. Kalau dia lebih besar dari 1, artinya variabilitas kita rendah. Nilai sigmanya berarti kecil. Gitu ya. Kalau nilai sigmanya kecil, lebih kecil bahkan dari nilai 6 sigma itu lebih kecil dari selisih USL dengan LSL, maka kita bisa katakan bahwa kapabilitas proses kita lumayan oke, gitu ya, lumayan baik. Semakin gede semakin baik. Artinya memang kita berhasil memberikan menghasilkan suatu produk dengan variabilitas yang sangat-sangat rendah. Seragam semua berarti. Sedangkan nilai CPK di sana adalah nilai minimum dari CPU dan CPL. Di mana CPU itu selisih antara USL dengan mu kita bagi dengan 3 sigma, setengahnya lah ya dengan si CP tadi.
Sedangkan CPL juga mu kurang LSL dibagi dengan 3 sigma, ya setengah bagian ya. Kemudian kita cari nilai minimumnya. Dan diharapkan nilai CPK ini sama dengan nilai CP, yang artinya apa? Ya, nilai CPU dan CPL-nya sama dengan nilai CP-nya. Ini ilustrasi perbandingan antara CP dengan CPK. Seandainya nilai CP sama dengan CPK, artinya apa? Artinya produk yang kita hasilkan atau layanan yang kita hasilkan, performansi kita masih berada di dalam spesifikasinya customer. Antara LSL dengan USL. Kemudian, kalau teman-teman perhatikan di sana, nilai CPK yang sama dengan 2, kemudian menjadi 1,5, kemudian jadi 1, jadi 0 minus 0,5, terjadi pergeseran. Jadi, CP yang sama dengan CPK, artinya selain dia berada di dalam LSL dan USL, nilai variabilitasnya rendah, kemudian juga dia rata-ratanya sesuai dengan target. Sedangkan, kalau kita lihat di sini, ketika CPK menjadi 1,5, dia mengalami pergeseran, teman-teman. Ternyata rata-rata dia nggak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan nilai tengah antara LSL dan USL. Dan nilai CPK yang semakin kecil berdampak, dia akan semakin bergeser ke arah USL atau ke arah LSL. Apakah nilai CPK bisa lebih dari CP? Kalau dari rumusnya sih nggak bisa. Gitu ya, berarti ya semaksimal mungkin dia akan sama dengan CP, dan nilainya lebih kecil sama dengan CP. Kalau menurut saya sih seperti itu. Dan yang baik adalah CP sama dengan CPK. Yang artinya apa? Artinya kita menghasilkan suatu proses yang sesuai dengan target, gitu ya. Produk kita yang kita hasilkan sesuai dengan target. Selain itu, variabilitas yang kita hasilkan juga rendah. Nah, seperti ini kurang lebih ilustrasinya. Jika seandainya kita lihat di sini grafik itu curam, yang artinya variabilitas kita rendah, CP-nya baik, tapi dia itu terlalu ke kanan, yang artinya nggak sesuai dengan target, atau dengan kata lain dia konsisten tapi konsisten salah, gitu ya. Yang berdampak katanya good CP but bad CPK, gitu ya. CPK-nya jelek, CPK-nya jelek. Kalau yang sebelah kanan, ya dia sesuai target tapi variasinya besar, yang artinya kalau variasi besar itu ya CP-nya jelek. Kalau CP-nya udah jelek, ya CPK-nya juga pasti dipertanyakan, gitu ya. Karena variabilitasnya gede banget, yang gagal juga tetap banyak. Yang baik itu seperti yang ada di kiri bawah, yaitu sesuai dengan target tercapai, di mana variabilitasnya juga rendah, yaitu CP-nya baik, lebih besar dari 1, dan CPK-nya juga sama dengan CP. Nah, inilah yang hendak kita capai dalam perbaikan mutu, yaitu kecilkan variabilitas. Variabilitas usahakan seminim mungkin, dan juga selain variabilitas, proses centering itu penting. Atau dengan kata lain, capai targetnya. Ketika target dan variabilitas sama-sama bisa kita capai, maka seharusnya ya produk yang kita hasilkan sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita melakukan perbaikan tersebut? Step paling awal adalah tentukan terlebih dahulu apa yang mau kita improve, gitu ya. Kemudian setelah kita tentukan apa yang mau kita improve, targetnya apa? Jadi ada nanti alat ukurnya, gitu ya. Apa yang menyatakan bahwa kita berhasil? Apakah kita mau mengurangi defect? Apakah kita mau mengurangi komplain? Komplain itu bisa aja secara internal ataupun secara eksternal. Internal itu artinya ya teman kita atau satu divisi kita atau divisi lain yang komplain. Sebagai contoh misalnya, ketika kita menghasilkan suatu barang dari divisi kita, selanjutnya masuk ke divisi orang lain.
Nah, di divisi sana itu diperiksa lagi sebelum mereka melakukan proses. Karena kalau nggak diperiksa ya bisa-bisa output mereka padahal sebenarnya bagus, tapi gara-gara kita jadi jelek, jadi diperiksa. Nah, mereka bisa komplain, lah ini kenapa inputnya jelek, proses gue jadi nggak jalan. Sebisa mungkin ya itu kita minimasi gitu ya, sampai nggak ada. Minimasinya gimana? Perbaiki kualitas kita, bukan disogok gitu ya supaya kamu diem, enggak. Tapi ya kualitas kita yang kita perbaiki. Yang paling parah eksternal yang komplain, yaitu customer. Kalau customer yang sampai komplain, artinya produk kita semuanya lolos di dalam, tapi di sana jelek. Itu bahaya teman-teman. Jadi lebih baik mana? Siapa yang komplain? Internal atau eksternal? Jawabannya jelas, internal lebih baik komplain gitu ya, karena belum keluar. Tapi bisa mungkin lebih baik lagi kalau dua-duanya berhasil kita atasi. Nah, apakah juga yang mau kita improve itu dengan cara mereduce cost? Itu juga bisa menjadi salah satu alat ukur kita. Nah, kalau seandainya mau mereduce defect, targetnya berapa? Gitu ya. Kalau mau reduce komplain berapa? Mau reduce cost berapa? Itu jadi dibuat targetnya. Nah, jadi pilih, tentukan apa goals kita, apa target kita, apa tujuan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, apakah mau satu aja atau semuanya? Itu kembali lagi ke kemampuan analis. Problem definition ini penting teman-teman, karena ketika kita hendak mencapai sesuatu, memperbaiki sesuatu, kita perlu tahu dulu apa yang mau kita lakuin, apa yang sebenarnya tujuan hidup, tujuan kita ngapain gitu. Ya sama kayak teman-teman punya tujuan hidup itu harus ada gitu ya. Teman-teman harus membuat target nanti kalau udah umur sekian mau seperti apa gitu ya. Yang sama seperti itu ketika kita melakukan perbaikan mutu. Dengan kita tahu problem definition kita, dengan kita tahu tujuan kita, target kita, maka kita jadi tahu apa yang harus kita analisa, apa yang harus kita kumpulkan, data apa yang harus kita dapatkan. Ya, oleh karena itu, sebagai salah satu awal dalam perbaikan mutu, kita perlu belajar yang namanya 7 quality tools, gitu ya. Tools basic yang mungkin aja nanti akan teman-teman gunakan selama menerapkan Six Sigma. Apakah itu di tahap define, di tahap measure, tahap analyze, improve, atau control. Mungkin aja tools ini digunakan. Apakah tools ini harus digunakan semuanya? Tergantung situasi gitu ya, tergantung kondisi. Apakah memang dia memang cocok kita gunakan atau enggak? Tergantung tahapan yang sedang kita lakukan. Oke, jadi tools ini akan kita bahas dalam video yang terpisah. Jadi silahkan lihat video selanjutnya yang membahas tentang flowchart.